Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tips lancar mengajukan tema skripsi. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu sebenarnya skripsi? Skripsi itu adalah karya tulis berbasis penelitian yang ini dilakukan untuk menyelesaikan atau menjawab masalah. Tentu di dalam ini adalah masalah penelitian. Karena skripsi itulah karya tulis penelitian ilmiah, maka skripsi itu harus memenuhi standar karya penelitian ilmiah. Apa saja itu? Yang pertama, masalahnya harus jelas. Yang kedua, konsep dan telah literaturnya kuat. Yang ketiga, metode yang digunakan tepat. Yang keempat, analisisnya tajam. Dan yang terakhir, kesimpulannya bisa menjawab masalah penelitian. Itu adalah standar karya penelitian ilmiah atau dalam ini adalah standar penulisan skripsi. Nah, apa sebetulnya tujuan menulis skripsi? Yang pertama tentu ini adalah sebagai syarat kelulusan program sarjana S1. Yang kedua, tujuannya adalah mendorong agar dapat melakukan penelitian mandiri. Yang ketiga, melatih berpikir runtut dan sistematis. Yang keempat, memberikan keterampilan mengembangkan penelitian dengan standar yang profesional. Yang kelima, meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran. Nah, selanjutnya, apa sebetulnya isi pokok skripsi? Skripsi itu dibagi dengan 5 bab. Bab 1 itu biasanya isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab 2 itu isinya adalah telah pustaka, kemudian teori konsep yang digunakan, model penelitian, dan hipotesis. Bab 3 itu biasanya isinya adalah jenis penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, sumber data dan teknik mengumpulkan data, indikator, definisi konsep dan variabel, dan metode analisis. Bab 4 isinya adalah deskripsi objek penelitian, analisis data, analisis hasil uji hipotesis. Dan bab 5 itu isinya adalah kesimpulan, saran, kelemahan penelitian, dan rekomendasi riset di masa yang akan datang. Nah, kemudian skripsi itu dimulai dari mana? Nah, skripsi itu sebaiknya dimulai dari ide penelitian. Maka mahasiswa yang akan membuat skripsi harus mencari ide penelitian. Aku akan menulis skripsi tentang apa? Ya. Nah, kemudian sembari kita menentukan ide penelitian ini, kita perlu menentukan bahasan atau konsep atau mata kuliah yang kita minati. Misalnya saja, saya minat dengan manajemen pemasaran. Ya, atau saya minat dengan manajemen sumber daya manusia misalnya. Atau saya minat dengan manajemen strategi, dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan minat kita, ya, maka mulailah membaca artikel jurnal penelitian sesuai dengan minat yang kita tentukan. Kalau saya yang meminati manajemen pemasaran, maka mulailah cari artikel, baca artikel tentang manajemen pemasaran. Kalau saya minat di manajemen strategik, cari, baca artikel jurnal penelitian tentang manajemen strategi. Nah, kemudian ada baiknya juga kita sekilas
membaca contoh skripsi dan tesis. Saya menggarisbawahi agar membaca contoh skripsi dan tesis ini, bacalah sekilas. Jangan terlalu lama, karena membaca contoh skripsi dan tesis yang terlalu lama dan terlalu mendalam, maka ini bisa jadi akan mengarahkan kita pada keinginan untuk melakukan plagiasi. Maka hati-hati membaca contoh skripsi dan tesis. Saya menganjurkan agar lebih banyak membaca artikel jurnal penelitian. Oke, nah dari mana masalah penelitian ini kita peroleh? Masalah penelitian kita ini kita bisa peroleh dari dua hal. Yang pertama kondisi nyata atau empirical gap. Misalnya saja ada satu laporan jumlah hunian hotel yang dari bulan ke bulan semakin turun. Atau ada kondisi pemasaran yang semakin lama semakin turun. Atau ada kenyataan bahwa jumlah turnover atau jumlah karyawan yang masuk dan keluar trennya semakin tinggi. Landasan kita untuk menyampaikan bahwa ada kondisi nyata yang menarik untuk diteliti. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa mencari masalah penelitian dari teoritis atau kita sering sebut dengan research gap. Ya. Nah, research gap untuk penulisan skripsi, maka sebaiknya yang paling mudah kita bisa mencari dari ketidaksesuaian hasil research. Misalnya saja ada hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten. Ya, misalnya dari satu kelompok penelitian terhadap kelompok penelitian yang lain menunjukkan hasil yang berbeda. Atau mestinya pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain itu mestinya signifikan, ternyata hasil penelitian menunjukkan tidak signifikan. Nah, kondisi ini atau keadaan ini bisa kita sampaikan sebagai alasan bahwa penelitian itu menunjukkan adanya masalah yang penting untuk kita teliti. Sekali lagi, dari empirical gap maupun yang kedua dari research gap. Nah, apakah skripsi itu dimulai dari judul? Pasti tidak. Karena judul skripsi itu menggambarkan isi skripsi. Pada saat kita mengajukan awal ide skripsi kita, maka kita belum tahu apa isi skripsi kita. Ya, maka tidak mungkin rasanya kita pada saat mengajukan ide skripsi, kita mengajukan judul skripsi. Karena memang isinya kita belum punya. Sesuatu yang belum ada, apa mungkin bisa kita menggambarkan isinya? Tentu tidaklah mungkin. Nah, lantas yang bisa dilakukan apa? Mulailah mencari masalah penelitian. Kita bisa saja mengatakan bahwa topik atau tema penelitian kita adalah tema tentang apa-apa-apa. Itu boleh. Tapi hakikatnya itu adalah tema, bukan judul skripsi. Itu adalah topik skripsi atau rencana topik skripsi kita, bukan judul skripsi. Kenapa? Karena judul skripsi itu menggambarkan isi skripsi. Nah, kalau isi skripsi kita belum punya, maka apa mungkin kita bisa menggambarkan isinya? Tentu saja tidak. Nah, teman-teman sekalian, masalah penelitian itu bukan masalah si peneliti. Ya. Memilih tema skripsi bukan karena peneliti ingin tahu. Ya. Jadi, memilih tema skripsi karena ada masalah penelitian. Bukan karena mahasiswa atau peneliti ingin tahu sesuatu. Bukan. Ya. Pertanyaan dosen saat pengajuan tema skripsi yang paling sering diajukan adalah,
mengapa penelitian tema ini perlu diteliti? Maka jawabannya adalah masih terdapat research gap yang perlu untuk diteliti. Jangan sekali-sekali kita jawab, karena saya ingin tahu sesuatu atau karena saya ingin mengetahui tentang apa. Kalau jawaban yang kedua ini yang kita sampaikan, pasti akan ditolak oleh dosen. Maka sekali lagi, kalau ada pertanyaan mengapa penelitian tema ini atau skripsi tema ini perlu diteliti, maka jawablah dengan masih terdapat research gap yang perlu untuk diteliti. Sehingga memilih tema skripsi karena ada masalah penelitian. Mulailah mencari research gap dan lengkapilah dengan empirical gap. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, lantas bagaimana kita mencari research gap? Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara mencari research gap, teman-teman bisa coba search, bisa klik, lihat beberapa video saya yang lalu tentang bagaimana kita mencari research gap. Ya, saya kira itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Beberapa poin-poin penting agar pada saat kita mengajukan ide atau tema skripsi, tema atau ide skripsi kita itu tidak ditolak oleh dosen kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.